Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan kepada Allah, Rabb, pemilik dan penguasa semesta alam, dan rasa syukur yang paling mendalam dari lubuk hati kita yang selalu kita realisasikan dengan memperbanyak ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi manusia-manusia yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, yang semakin taat terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang baik di dalam mengikuti jejaknya di dalam mempraktekkan syariat Islam sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin, a'azzakumullah jami'an. Saudara dan saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pertemuan hari ini di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan berkah dan rahmat dan ampunan yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semua sedang menuntut ilmu, dan wabil khusus seperti orang-orang Indonesia ya kan, kalau lagi pada melaksanakan tawasulan mengucapkan wabil khusus. Wabil khusus dan secara lebih khusus adalah kita orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kemudian kita semua insya Allah menjadi manusia-manusia yang bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i ini. Oleh karena itu kita ingin membahas sedikit tentang keutamaan menuntut ilmu, jelasnya ilmu syar'i, dan adab-adab penuntut ilmu. Karena di antara perkara yang paling mulia yang hendaknya menjadi kesibukan kita sebagai umat Islam adalah selalu menuntut ilmu syar'i. Walaupun semuanya tidak harus jadi ustaz dan semuanya tidak harus jadi ustazah, akan tetapi merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk pandai tentang agamanya, khususnya dalam prinsip-prinsip dasar Islam. Oleh karena itu merupakan kewajiban menuntut ilmu syar'i, yang jelasnya ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu yang bersumber dari keduanya adalah merupakan cahaya dan pelita bagi pemiliknya, sehingga orang yang berpegang teguh dengan kedua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dalam tanda kutip sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, akan nampak jelas bagi mereka, akan nampak terang mana kegelapan dan mana cahaya, mana kebatilan dan mana kesesatan. Dapat membedakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, akan dapat membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Oleh karena itu saudaraku sekalian, perkara ini adalah merupakan perkara yang mulia yang hendaknya menjadi perhatian khusus bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ini perkara yang harus diutamakan,
Karena ilmu itu lebih didahulukan daripada perkataan dan perbuatan. Jelas, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 16, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Ketahuilah. Perintah di sini dengan ucapan kata fa'lam. Ketahuilah artinya berilmulah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mintalah ampun kamu sekalian atas dosa-dosamu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendahulukan ilmu daripada perkataan dan perbuatan. Sebagaimana Imam Bukhari pernah membuat suatu bab di dalam kitab sahihnya, yang bab tersebut diberi judul Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kenapa? Karena apabila seseorang berilmu, maka dia tidak akan berkata kecuali dengan benar. Apabila seseorang memiliki ilmu, dia tidak akan berbuat kecuali dengan benar. Dia tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan benar. Dia tidak akan mempraktekkan syariat Islam kecuali dengan benar. Dia tidak akan berzikir kecuali dengan benar. Dia tidak akan bersolawat kecuali dengan benar. Dan seluruh praktek beragamanya akan dilaksanakan dengan benar. Karena ketika dia berilmu, ini adalah merupakan suatu tanda. Dia tahu prosedur. Bagaimana seseorang diperintahkan untuk melaksanakan sebuah syariat sesuai dengan aturan tata cara yang telah diperintahkan. Dan kita semua sudah tahu dan sudah pernah belajar syarat sahnya diterimanya amal ibadah seorang hamba. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti prosedur, aturan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Seseorang harus berilmu bagaimana cara melaksanakan ketaatan peribadahan yang benar kepada Allah. Karena Rasulullah tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk memperkenalkan kepada umat manusia bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah, bagaimana melaksanakan Islam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harus kita ingat. Adapun dalil-dalil keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan maksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Kita bisa melihat, ya kan, di zaman kita sekarang ini bagaimana manusia berlomba-lomba menuntut ilmu dunia. Yang ingin jadi insinyur, yang ingin jadi dokter, dengan segala bidang dan macam ilmu mereka berlomba-lomba. Yang orientasinya adalah dunia. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Diperbolehkan kita menuntut ilmu sebanyak mungkin. Ilmu dunia selama tidak bertentangan dengan agama tidak apa-apa. Dan bahkan selama bermaslahat untuk agama tidak apa-apa. Bukan tidak boleh. Tapi kenyataannya yang sangat kita sayangkan, mereka begitu semangat berlomba-lomba menuntut ilmu dunia yang kemaslahatannya hanya untuk di dunia, tapi lupa kewajiban utama untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu ini akan dia bawa di dunia maupun nanti di akhirat. Manfaatnya bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Karena orang yang memiliki ilmu dunia saja tanpa dibarengi dengan ilmu syar'i, pengetahuan yang kuat tentang agamanya, maka kita bisa melihat mereka walaupun dengan ilmunya berjalan tanpa arah. Siapa yang berani menyangkal kalau Albert Einstein itu adalah orang bodoh? Siapa yang berani menyangkal? Yang menemukan atom. Siapa yang berani menyangkal Thomas Alva Edison ya, yang menciptakan menemukan ini lampu yang sekarang kita pakai ini? Apa orang bodoh? Orang pintar. Tapi ternyata mereka adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muslim
Mungkin di negara kita, di Indonesia, Masya Allah, pemimpin-pemimpin kita, Allah yahdihim, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, adalah orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang bodoh. Tapi kenapa Indonesia menjadi termasuk negara terbesar dalam korupsi? Padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu. Karena kalau kita kembali melihat, menilik, ternyata mereka adalah orang-orang yang keagamaannya tipis, pengetahuan tentang agamanya tipis, kurang. Di Indonesia kita belajar apa? Mata pelajaran agama 1 minggu cuma 2 jam. 1 minggu cuma 2 jam. Dan itu dalam bentuk pengenalan kebudayaan Islam saja. Bagaimana kita akan melihat anak-anak kita memiliki pengetahuan Islam yang kuat kalau kita sendiri di dalam rumah tidak andil untuk berusaha lebih mementingkan pendidikan anak kita dalam permasalahan agama. Sehingga kalaupun mereka menjadi orang-orang yang pandai dalam ilmu dunia, menjadi insinyur, tapi dia adalah insinyur yang beragama, yang kenal kuat dengan dasar-dasar agamanya. Atau bahkan mungkin insinyur plus ustaz, wah hebat. Dokter yang kuat dengan agamanya, yang tahu dan kenal dengan agamanya. Ini yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita sedikit ingin menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, janji-janji Allah bagi orang yang memiliki ilmu syar'i dan ilmu dunia sifatnya mengikut, ya kan? Dan terdapat banyak dalil dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan, keagungan, serta ketinggian orang yang menuntut ilmu syar'i. Dalam surat Al-Imran ayat 18 Allah berfirman, Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan ilmu, karena Allah ta'ala menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat tadi ayatnya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah gandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah tabaraka wa ta'ala dan para malaikatnya sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditekankan bahwasanya Dialah sesembahan yang hak dan benar untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi, yang tidak ada ilah yang benar melainkan Allah. Dalam surat lain, surat Toha ayat 114, Allah berfirman, wa qur rabbiz zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Muhammad SAW, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk meminta, berdoa, memohon kepada Allah tambahan ilmu. Ini dalil yang sangat jelas, bukti yang sangat jelas akan keutamaan menuntut ilmu. Karena Allah tidaklah memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW untuk meminta tambahan sesuatu apapun kecuali hanya tambahan ilmu. Ini Nabi. Rasulullah yang Allah ciptakan dalam keadaan maksum, terjaga dari kesalahan, tidak diperintahkan kecuali untuk
memohon, meminta tambahan ilmu. Kemudian dalil ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan ilmu serta keagungannya dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala membedakan antara ahlul ilmi, orang yang berilmu, dengan orang yang selainnya. Karena jelas orang yang berilmu tidak akan melangkah dan melakukan kecuali dengan benar, karena dia tahu pengetahuannya. Sedangkan orang yang jahil, dia akan yatakhabbat dalam bahasa Arabnya. Dia akan berjalan layaknya berjalannya orang yang sedang mabuk, kanan kiri nggak jelas. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Sekarang ringkas saja, kalau kita mau pergi ke tempat dan rumah teman kita, kita tidak tahu tempatnya, otomatis kita akan bertanya. Dan bertanyanya kita adalah merupakan jalan untuk mendapatkan ilmu, supaya kita tahu dan tidak, kata orang Jawa, kesasar, tidak tersesat. Ini bahasa Indonesianya. Supaya tahu. Kalau nggak mau tahu, nggak bakal sampai. Makanya ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat sejalan. Nah, Allah menjelaskan dalam ayat ini tidaklah sama antara orang yang tahu kebenaran dengan orang yang jahil dan bodoh akan kebenaran. Orang yang akan orang yang tahu tentang kebenaran, dia akan melaksanakan segala sesuatunya, ya kan, dengan berdasarkan ilmu, karena dia tahu. Dan ayat keempat, Allah SWT berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Allah SWT menjelaskan tentang kemuliaan ahlul ilmi, orang yang berilmu, serta keutamaan mereka. Seperti dalam ayat tadi surat Fatir ayat 28, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah hamba-hambanya dari golongan hambanya ulama. Ulama itu bentuk jamak dari kata alim, bentuk jamaknya adalah ulama, artinya adalah orang yang berilmu. Makanya dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu tentang bagaimana ilmu ketaatan kepada Allah. Mereka paling tahu bagaimana cara untuk paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tahu ilmunya, bagaimana supaya bisa Allah cinta dan ridho kepadanya. Makanya dikatakan mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah, karena mereka adalah orang-orang yang hakiki dalam ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan ahlul khasyah. Kemudian dalil-dalil keutamaan orang berilmu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita juga dapati banyak sekali, ya kan, dalil-dalil yang bersumber dari tadi Al-Quran, sekarang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya saya akan sebutkan hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Hadis ini dibawa oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sungguh Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya, Allah akan mudahkan baginya untuk menuju jalan ke surga. Seluruh aktivitas untuk sementara off, minta izin kepada sang suami
Untuk sementara, misalnya hari Rebo kita off, ya kan? Sebentar, cuma beberapa jam. Biar istrimu tambah pintar, tambah menjadi manusia yang taat kepada Allah. Ketika menjadi manusia yang taat kepada Allah, akan semakin menjadi manusia yang taat kepadamu, wahai sang suami. Seluruh kegiatan diatur. 1 minggu kesempatan cuma sekali toh. Beberapa jam kita duduk, yang lainnya ambil untuk aktivitas kita semua sehari-harinya. Kita sempatkan untuk belajar ilmu Allah, karena ini akan menolong kita kelak nanti di hari akhir, yang akan menolong kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah untuk disidang nanti, yang akan menolong kita untuk bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dengan kita menyibukkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjalanan kita jangan dianggap sia-sia. Dari rumah kita berangkat ke sini, janji Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga, karena dia sedang mencari ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Walaupun ini bukan masjid, tapi ini adalah merupakan tempat perkumpulan untuk kita mencari ilmu yang akan mendorong kita menjadi manusia yang semakin taat kepada Allah. Insya Allah kita juga mendapatkan keutamaan ini. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca kitabullah, mempelajari bagaimana cara membaca yang benar, cara membaca Al-Quran yang benar dengan tajwidnya, kemudian dihafalin, difahami maknanya, direalisasikan dalam kehidupan kita, dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Kita ajak saudara-saudara kita untuk belajar seperti kita sudah belajar. Mereka berkumpul membaca kitabullah serta saling mempelajarinya, yatadarasuna. Apa janji Allah melalui lisan nabinya? Kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Gak ada orang taat kepada Allah gak tenang. Orang taat kepada Allah pasti hatinya tenang. Dan mustahil orang yang bermaksiat kepada Allah hatinya tenang. Kalau kita lihat para artis, casingnya aja kelihatan seneng, tapi dalamnya amburadul, remuk bunyuk, karena jauhnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang penuh dengan kemaksiatan tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan, karena ketenangan hanya akan didapat oleh orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan selalu mendapatkan rahmat, diliputi oleh rahmat, serta diliputi oleh para malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Betapa indahnya. Kalau ada orang penting nyebut nama kita gimana? Wah, seneng kan kita? Ya kan? Kata orang kepalanya naik. Siapa? Yang nyebut kita, nama kita orang penting. Nah, ini yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di majelisnya para malaikat. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Kemudian hadis yang kedua yang ada di Sahihain Bukhari dan Muslim, hadis yang dibawa oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu,
Sungguh Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kita berdoa kepada Allah untuk bisa dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ada kebaikan pada dirinya, niscaya akan difahamkan tentang urusan agamanya. Karena kita dapati banyak seperti orang yang berduit tapi agamanya nol besar. Saking banyaknya duitnya bingung mau keluarin duitnya kemana gak tahu. Karena zakat gak kenal, sedekah gak kenal, bagaimana mengeluarkan zakat yang benar gak tahu, bagaimana cara sedekah yang benar gak tahu. Akhirnya larinya kemana? Ngumpulin mobil, ngumpulin villa, ngumpulin rumah. Nggak ada investasi untuk akhirat. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana mengarahkan hartanya dalam rangka untuk mencari ketaatan kepada Allah, untuk menginvestasikan hartanya, ya kan, supaya bisa menjadi manusia yang mendapatkan keridhaan dan kemuliaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengarahkan salah satu kenikmatan yang diberikan, dikucurkan oleh Allah dalam rangka untuk mencari ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah. Makanya para siapa yang dikehendaki kebaikan, niscaya akan dipahamkan tentang urusan agamanya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang memiliki semangat perhatian dalam menuntut ilmu adalah merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada dirinya. Makanya kita jadikan ini sebagai pengingat. Ya Allah, mudahkanlah kakiku untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat untuk berzikir kepadamu, untuk mempelajari apa yang bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah, untuk mencari segala apa yang bisa lebih engkau menjadikan engkau ridho kepadaku ya Allah. Ini sebuah kemuliaan. Tidak ada sebuah kemuliaan yang kita dapatkan sebagai manusia di dunia ini kecuali Allah berikan taufik kepada kita, ketepatan untuk bisa melaksanakan amal soleh, ketaatan peribadahan kepada Allah. Ini sebuah harta yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh harta di dunia ini. Allah berikan ketepatan, kemudahan untuk melaksanakan amal soleh, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Kadang beratnya minta ampun, tapi mungkin giliran ada acara, mungkin bazar, ya kan? Padahal semua yang tampilkan di sana makanan yang mengenyangkan perut saja udah, habis itu dibuang, ya kan? Kata orang dulu, habis makan dibuang ke jamban, tahu jamban? Ya kan, tempat pembuangan kotoran. Wah, berlomba-lomba sampai disempet-sempetin. Giliran ke pengajian beratnya minta ampun. Mungkin kalau di Indonesia yang ramai acara arisan, wah, datang berlomba-lomba. Seakan-akan kalau nggak datang rugi, tapi giliran ke pengajian beratnya minta ampun. Oleh karena itu kita ingat, ketika Allah mudahkan kita dan berikan semangat untuk datang ke majelis-majelis ilmu, kita ingat bahwasannya ini adalah merupakan sebuah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita. Karena siapa saja yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka akan difahamkan, dimudahkan untuk memahami agamanya, dimudahkan untuk mencari ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hadis ketiga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah, dan yang lainnya juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu an. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah."
Tadi sama kayak di atas, cuma ada perbedaan redaksi di sini. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu Allah, maka akan ditunjukkan baginya dari salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Karena mungkin ada orang yang diberikan taufik oleh Allah, ketepatan untuk lebih mudah dalam berpuasa, dan dia menggunakan kesempatan ketaatan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan dia sebagai manusia-manusia yang mendapatkan pahala, kebaikan, dan masuk surga melalui jalan puasa ini. Mudah baginya puasa. Ada mungkin orang lain yang sulit, tapi Allah mudahkan dia jalan untuk melaksanakan sholat. Nah, makanya jangan dilewatkan. Bisa jadi ini satu kebaikan yang Allah pilih untuk kita. Ada yang Allah mudahkan untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ada yang Allah mudahkan dari jalan sedekah. Ada yang Allah mudahkan dari jalan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya jangan sia-siakan. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan kepada penuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi dari makhluk Allah tabaraka wa taala meminta ampun, memohonkan ampun, mendoakan, memintakan ampunan kepada siapa? Orang yang berilmu. Memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu, sampai ikan yang ada di dalam air. Al-hitan, ikan paus yang ada di dalam kedalaman lautan samudra, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Wa inna fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap sebuah bintang. Kita melihat ketika bulan purnama kemudian ada bintang-bintang di sampingnya, orang lebih tertuju melihat keindahan bulan purnama daripada bintang. Keindahannya akan lebih tampak dari pancaran sinar rembulan, ya kan, daripada bintang. Walaupun mungkin bintang apa ini bentuknya lebih besar, tapi letaknya lebih jauh, sehingga sinarnya tidak terlihat kecuali kecil sekali. Adapun bulan yang mungkin ukurannya dibanding bintang lebih kecil, tapi dekat, dia lebih memancarkan cahaya yang terang, sinar yang terang. Oleh karena itu, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah saja itu seperti keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Kenapa? Karena orang yang ibadah kepada Allah tanpa disertai ilmu, rawan ibadahnya tidak diterima. Karena bisa jadi dia beribadah tanpa prosedur. Dia beribadah dengan sesuatu yang menyalahi prinsip dan tuntunan Islam yang disyariatkan oleh Allah. Oleh karena itu, ibadah di dalam Islam harus ditopang dengan ilmu. Orang beriman pun harus dengan ilmu. Apalagi melaksanakan sebuah peribadahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita mau tanyakan, kita misalnya beli tanah, terus kita mau mengeluarkan sertifikat tanpa mengikuti prosedur yang benar, nggak mungkin akan keluar. Begitu juga dalam perkara melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, banyaknya kita melaksanakan ibadah tapi salah, nggak ada artinya. Tapi sedikit berkesinambungan dan didasari pelaksanakannya dengan ilmu yang benar, ini lebih Allah cintai. Karena ibadah yang dilaksanakan dengan
berkesinambungan, walaupun sedikit. Qalilun daim, sedikit tapi berkesinambungan, dilaksanakannya dengan benar. Itu lebih Allah cintai daripada banyak tapi salah, daripada banyak tapi bid'ah. Seperti itu. Kemudian, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirhaman, innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Para nabi tidak sama sekali mewariskan dinar, mata uang emas, atau dirham, mata uang perak. Wa innama warathul ilm. Para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Sebelumnya ada yang kelewat. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah merupakan pewaris bagi para nabi. Nah, ulama yang benar yang dikatakan pewaris para nabi adalah ulama yang melaksanakan tuntunan nabi dan berada pada ajaran nabi dan mengajarkan Islam sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh nabi kepada para sahabatnya. Dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Dan barang siapa mengambil bagian ilmu ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat berharga. Karena ini adalah merupakan bekal dia untuk menghadap Allah kelak nanti. Ini hadis yang sangat agung, saudaraku sekalian, berisi penjelasan tentang keutamaan ilmu, kemuliaan ahli ilmu, pahala yang besar bagi mereka di sisi Allah. Dan hadis ini mengandung 5 kalimat, ya kan? Setiap kalimatnya menunjukkan akan keutamaan ahli ilmu dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah memiliki tulisan khusus yang menjelaskan atau membahas tentang hadis ini. Pembahasan khusus tentang pembahasan hadis ini, dan khususnya tentang kemuliaan ahli ilmu dan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian hadis yang keempat, di antara hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah." Apabila anak Adam atau manusia ini telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Karena dunia ada tempat untuk beramal, dan akhirat adalah tempat untuk perhitungan. Dan kubur adalah merupakan pintu pertama dari pintu-pintu kehidupan akhirat. Kalau meninggal, ditutup buku catatan amal. Selesai. Tidak ada lagi yang bisa masuk dari amalan pahala. Semuanya sudah terputus. Yang ada tinggal perhitungan dan hisab. Tapi masih ada pengecualian dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan ini adalah merupakan hasil yang dia tanam ketika hidup di dunia, ketika masih hidup. Illa min thalathah, kecuali 3 perkara. Dan mari kita tahu hadis ini. Yang pertama apa? Min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang dikeluarkan dari apa? Hartanya yang halal dengan penuh keikhlasan. Dan bahkan bukan itu saja, ketika dia mengeluarkan harta yang halal untuk mencari keridhaan Allah dalam jalan sedekah, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang mengikuti jejak orang tuanya, ini pahala yang terus berjalan dan mengalir ke dalam kubur. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dan ini macamnya sangat banyak sekali, dan bisa kita lakukan, dan bahkan kita berlomba-lomba untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, saudara-saudara terdekat kita, dan saudara-saudara kita se-Islam. Atau bahkan kita mengajak orang yang berada di luar Islam kepada
Islam. Kalau kita bisa mengislamkan orang, Allah Akbar. Setiap kebaikan yang dia lakukan, kita dapat bagi hasil pahalanya. Dan terus pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah tertidur di liang lahat. Kenapa? Karena kita sebab masuknya dia ke dalam Islam. Kita adalah merupakan sebab. Kita yang berdakwah, kita yang mengajak dia, kita yang memperkenalkan dia kepada Islam. Anak kita sendiri yang mengajari dia sampai pintar membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Kita orang tuanya. Wah, pahalanya sangat besar sekali. Kalau orang lain yang ngajari, dia pun dapat pahala. Bagaimana kalau orang tuanya sendiri? Ini ilmu yang bermanfaat. Gak perlu pakai diniatkan ila hadrati walidain misalnya. Setiap anak kita baca Quran, kita dapat bagi hasil. Setiap anak kita melantunkan bacaan Al-Quran, kita yang sudah tertidur di liang lahat orang tuanya mendapatkan bagi hasil. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat. Banyak sekali cabangnya. Awaladin soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, memintakan ampun kepadanya. Dan hadis ini jelas menunjukkan atas agungnya keutamaan ilmu dan pahala mengajarkan ilmu, baik lewat kajian maupun tulisan, karena hal tersebut akan membuahkan pahala yang sangat besar untuk manusia, baik di masa hidupnya maupun setelah kematiannya. Dan amalannya ini tidak akan terputus meskipun dia meninggal dunia. Bahkan pahala dan ganjarannya Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu mengalirkan kepada dia selama ilmu yang diajarkan itu dimanfaatkan oleh manusia. Ini merupakan perkara kedua yang Allah catat dan ditetapkan untuk manusia. Karena Allah Ta'ala telah menulis amal manusia yang dikerjakan semasa hidupnya, serta menulis bekas athar dari amalannya tersebut setelah kematiannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 12, Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kamilah, kata Allah, yang menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Allah yang mencatat apa yang telah dikerjakan oleh manusia, baik dari kebaikan maupun keburukan. Kemuliaan apabila yang dicatat adalah kebaikan. Dan apa kata Allah? Ma qaddamu atharahum. Kami yang menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dari amal kebaikan yang masih akan terus mengalir ke dalam kuburnya sebagai amalan baik, sehingga dosanya semakin terkikis dan pahalanya semakin bertambah, karena ini adalah merupakan saham, modal yang dia tanam ketika masih hidup. Maka dicatat oleh Allah Ta'ala amalan seorang hamba dan bekas dari amalannya, dan athar bekasnya ini dari amalan seorang ada pada saat dia hidup maupun setelah kematiannya, terus masih mengalir. Oleh karena itu, pahala para ulama yang telah meninggalkan dan mewariskan ilmu dan karya tulisnya, mereka senantiasa selalu mengalir kepada mereka, kepada manusia, dan terus pahalanya mengalir ke dalam kuburnya selama manusia masih memanfaatkan kitab dan tulisan mereka. Kita bisa melihat bagaimana contoh misalnya Imam Nawawi rahimahullah yang mengarang buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dibaca oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, dikaji oleh seluruh umat Islam di dunia. Padahal Imam Nawawi umurnya cuma 40 tahun. Mensyarah buku Sahih Muslim, menjabarkan, menerangkan hadis satu persatu dari Sahih Muslim, yang ini menjadi kurikulum di sebagian besar dari universitas-universitas Islam. Bagaimana pahala yang didapatkan oleh Imam An-Nawawi? Dia mendapatkan pahala atas setiap orang yang membaca bukunya. Membaca saja sudah mendapatkan pahala. Inilah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian di antara hadis
yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan mengajarkannya adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ingat-ingat hadis ini. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam hadis ini ada penetapan dari Allah kebaikan orang yang menyibukkan dirinya untuk mempelajari kitabullah, kemudian setelah dia pandai mempelajarinya, mengajarkannya, berdakwah. Oleh karena itu, mereka termasuk orang-orang yang terbaik dari umat ini, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan telah dijelaskan dalam hadis yang sahih juga, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan menurunkan derajat kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Sebuah kaum, sebuah desa, sebuah kota yang menyibukkan kegiatan mereka dengan ketaatan kepada Allah, khususnya Al-Quran, Allah akan angkat derajat mereka. Tapi mungkin sebuah tempat yang dipenuhi oleh manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan hancurkan, Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan mereka. Makanya Allah katakan, Allah angkat sebuah kaum karena Al-Quran, dan Allah jatuhkan juga kaum lain karena Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mendoakan kecerahan wajah bagi orang-orang yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu syar'i, dan dia berusaha untuk belajar, memahami, mempelajari dan mengajarkannya. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, nadharallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu farabba hamili fiqhin ila man huwa afqaha minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan hadis, doa dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mau menyibukkan dirinya, menyempatkan dirinya untuk belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan hadis Nabi SAW, lalu menghafalnya, kemudian menyampaikan hadis tersebut, berdakwah. Betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham darinya, dan betapa banyak orang yang membawa fikih namun dia bukan seseorang yang faqih. Kandungan hadis ini, saudara sekalian, menunjukkan akan keutamaan ilmu, karena Nabi SAW bersabda, berdoa dengan doa yang agung dan memohon keberkahan bagi ahlul ilmi dan penuntut ilmu. Dan ringkasnya kita bisa melihat, ya kan, kalau kita mau membaca, menelaah, sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu dan kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Maka sudah selayaknya seorang muslim dan muslimah untuk bersungguh-sungguh memberikan perhatian khusus, memanfaatkan waktunya di jalan ilmu ini dan untuk mencari ilmu. Dan hendaknya seorang muslim dan muslimah selalu memiliki bagian untuk menuntut ilmu, menyempatkan waktunya dan memberikan kesempatan untuk bisa melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, memberikan jadwal dalam waktu seminggu kesempatan untuk bisa dijadikan waktu khusus menyempatkan diri menuntut ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW setiap kali selesai melaksanakan sholat subuh, beliau selalu membaca doa. Dalam riwayat Abu Daud, Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah selalu setelah sholat subuh itu membaca doa yang bunyinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu, memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
kemudian rizki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima di sisimu. Doa ini senantiasa Rasulullah ucapkan setiap harinya setelah salat subuh sebagai petunjuk bahwa menuntut ilmu yang bermanfaat adalah merupakan tujuan terbesar bagi seorang muslim dan muslimah di setiap perjalanan waktu hariannya. Dia harus menyempatkan kesempatan khusus dalam setiap harinya untuk menuntut ilmu, walaupun nggak selalu datang ke pengajian, seminggu sekali pengajian. Ini sebagai panduan untuk kita mencari kunci dari guru-guru kita, orang yang lebih tahu, lebih pintar dari kita, mencari kuncinya. Kemudian secara harian pun ada kesempatan besar untuk kita menuntut ilmu, membaca buku. Kalau kita tidak pernah telat untuk buka Facebook, untuk buka email, untuk chatting, dan bahkan duduk berjam-jam di hadapan komputer, tapi kita lupa untuk membuka walaupun sedikit kesempatan waktu untuk belajar, mempelajari ilmu Allah, ilmu syar'i, membaca buku-buku agama yang bermanfaat, kemudian berusaha untuk kita praktekkan dan kita dakwahkan kepada keluarga kita, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya menuntut ilmu ini lebih didahulukan daripada mencari rezeki dan beramal. Bukan berarti ya kan tidak boleh mencari rezeki atau apa, tidak. Tapi seorang muslim bisa memilah, bisa membuat jadwal kapan dia menyempatkan untuk menuntut ilmu sebagai sebuah keutamaan, dan kapan dia menyempatkan diri mencari rezeki, kemudian beramal, melakukan aktivitas yang lainnya. Karena ilmu ini adalah merupakan dasar dan fondasi yang dapat membedakan bagi kita antara rezeki yang baik dan rezeki yang buruk. Orang yang tidak tahu ilmu syar'i, tidak tahu ilmu agama, dia akan memakan apa saja. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya dapat, ya kan, untung sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan dari jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Tapi seorang yang berilmu dia tahu, orang yang kenal dengan Allah dia tahu, orang yang kenal dengan nabinya dia tahu, orang yang kenal dengan agamanya Islam dia tahu bahwasanya hartanya akan ditanyakan dari dua jalan, dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan kemana dia keluarkan harta tersebut. Makanya orang yang berilmu dia akan memiliki filter, ya kan, atau memiliki antivirus khusus dalam dirinya, karena dia tidak mungkin akan mencari dari jalan yang haram dan memakan yang haram dan mengeluarkan ke jalan yang haram. Orang yang berilmu dia akan bisa membedakan mana amal yang soleh yang baik dan mana amal yang toleh yang jelek. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah hendaknya benar-benar memiliki perhatian terhadap waktunya dan digunakan secara khusus untuk menuntut ilmu, diberi kesempatan ya kan dalam waktunya untuk menuntut ilmu, baik setiap harinya atau setiap minggunya ada bagian khusus yang dia sempatkan untuk dia menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, memperdalam ilmu yang bisa menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, lebih bisa menjadikan tahu kedudukan dia sebagai seorang hamba, lebih menjadikannya tahu akan kewajibannya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakannya, memberikan kehidupannya, yang akan mematikannya, dan dia berasal, kita semua berasal darinya, dan kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita mempersiapkan diri dengan ilmu ini untuk menghadap Al-Khaliq Sang pencipta kita. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, ketepatan kepada kita, memberikan kemudahan untuk kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita ke majelis ilmu ini, khususnya ibu-ibu, ajak teman-temannya, ajak saudari-saudarinya,
untuk menghadiri majelis ilmu, untuk sama-sama belajar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat dalam ketaatan kepada Allah, dalam mencari jalan keridhaan Allah, dalam menjaga diri untuk sabar menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam melaksanakan dan mempraktekkan Islam ini, dan bersabar menjaga diri untuk menjauhkan kita semua dari perkara yang dilarang oleh Allah sampai Allah ambil kita kembali dan Allah cabut nyawa kita dan kita kembali ke hadiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.